Jangan sembarangan mengucapkan keinginan. Keesokan paginya, Judith dan Anna tidak sekolah. Aku memandangi kursi mereka yang kosong sambil berjalan ke tempat dudukku di deretan depan. Aku menoleh terus, mencari-cari mereka. Tapi sampai bel berbunyi, mereka tetap tidak ada. Absen, dua-duanya absen. Aku ingin tahu, apa pemain-pemain lain di timku juga absen. Aku bergidik. Apa mereka masih lemah dan capek? Terlalu lemah dan capek sehingga tidak masuk sekolah. Aku punya pikiran mengerikan. Bagaimana kalau mereka tidak pernah kembali normal? Bagaimana kalau kekuatan gaibnya tidak pernah habis? Lalu aku punya pikiran yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana kalau Judith, Anna, dan pemain-pemain lain terus saja semakin lemah? Bagaimana kalau mereka terus melemah sampai akhirnya mati? Dan semuanya gara-gara aku. Semuanya salahku. Seluruh tubuhku terasa dingin, perutku rasanya seperti ada batunya. Seumur hidup, belum pernah aku merasa begitu bersalah, amat sangat bersalah. Ku coba menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari kepalaku, tapi tidak bisa. Aku terus saja berpikir, bagaimana kalau mereka sampai mati karena permintaanku yang ceroboh? Aku akan jadi pembunuh, kataku dalam hati, sambil gemetaran. Pembunuh. Sharon, guru kami, berdiri tepat di depanku, sedang membicarakan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya sedikit pun. Aku terus saja bergerak-gerak di kursiku, memandangi dua kursi kosong di belakang. Judith dan Anna. Apa yang telah kulakukan pada kalian? Saat makan siang, kuceritakan semuanya pada Cory. Tentu saja ia menertawakan aku. Mulutnya penuh dengan keju panggang. Ia nyaris tercekik karena tertawa. Kau percaya juga kelinci Paskah itu ada? Tapi aku sedang tidak ingin bercanda. Aku benar-benar sedang lemas. Pandangi makan siangku yang belum kumakan. Aku merasa mual. Seriuslah, Cory, kataku. Aku tahu hal ini kedengarannya konyol. Maksudmu, kau sungguh-sungguh? Tanyanya. Matanya mengamati wajahku. Kukira kau bercanda. Kukira kau bercanda, Sam. Kukira tadi itu cerita untuk penafsiran kreatif atau apalah. Aku menggeleng. Dengar, Cory. Kalau kemarin kau menonton pertandingan basket anak perempuan, kau akan tahu, aku tidak main-main, kataku, sambil bersandar di meja dan berbisik. Mereka melangkah terseret-seret, seperti sedang berjalan sambil tidur, kataku. Benar-benar mengerikan. Saking bingungnya, bahuku jadi bergetar. Kututupi mataku supaya tidak menangis. Oke, ayo kita pikirkan, kata Cory pelan. Senyumnya yang lucu dan bengkok hilang, dahinya berkerut. Akhirnya, mau juga ia menganggapku serius. Seharian ini aku terus-terusan memikirkannya, kataku sambil berusaha menahan tangis. Bagaimana kalau aku pembunuh, Cory? Bagaimana kalau mereka betul-betul mati? Sam, tolong, katanya. Dahinya masih berkerut. Matanya yang coklat tua menatap mataku. Mungkin saja Judith dan Anna sama sekali tidak sakit. Mungkin ini cuma khayalanmu. Mungkin saja mereka sehat-sehat saja. Tidak mungkin, gumamku suram. Oh, aku tahu. Wajah Cory berubah cerah. Kita tanya saja Audrey. Audrey adalah perawat kesehatan sekolah kami. Lama aku baru mengerti apa yang dimaksudkan Cory. Tapi akhirnya aku tahu. Iya betul. Kalau kau akan absen, orang tuamu harus menelpon Audrey pagi-pagi dan memberitahukan penyebabnya. Kemungkinan besar Audrey akan bisa mengatakan pada kami, kenapa Judith dan Anna hari ini tidak masuk sekolah. Aku melompat, kursiku sampai hampir jatuh. Ide hebat, Cory, seruku. Aku berlari melintasi ruang makan siang menuju pintu. Tunggu, aku ikut kau, teriak Cory sambil bergegas menyusul. Sepatu kami berdetak-detak di lantai yang keras ketika kami berlari di lorong panjang menuju kantor perawat. Kami sampai ketika Audrey sedang mengunci pintu. Ia wanita yang agak gemuk, pendek, kurasa umurnya sekitar 40-an. Rambutnya pirang dan disanggul di atas kepala. Ia selalu mengenakan jeans longgar dan baju hangat gombrong. Tidak pernah ia mengenakan seragam perawat. Waktunya makan siang, katanya, ketika melihat kami berhenti di sampingnya. Apa yang mereka masak hari ini?
Aku lapar sekali. Audrey, kau bisa mengatakan pada kami, kenapa hari ini Judy dan Anna tidak masuk sekolah? Desakku dengan nafas terengah-engah. Tidak kujawab pertanyaannya tadi. Hah? Karena bicara terlalu cepat, terlalu bersemangat, kurasa ia tidak tahu apa yang kumaksudkan. Judith Bellwood dan Anna Frost, ulangku. Jantungku berdebar-debar. Kenapa hari ini mereka tidak masuk sekolah? Kulihat mata Audrey yang kelabu pucat, tampak terkejut. Lalu ditundukkannya pandangannya. Judy dan Anna, mereka sudah tidak ada, katanya sedih. Aku bengong menatapnya. Mulutku ternganga ketakutan. Mereka sudah tidak ada. Mereka tidak ada paling tidak selama seminggu, kata Audrey. Ia membungkuk dan mengunci pintu kantor. Mereka apa? Jeritku. Audrey berusaha menarik kunci dari pintu. Mereka pergi ke dokter, ulangnya. Tadi pagi ibu mereka menelpon. Mereka sakit parah. Kedua anak itu terkena flu atau apalah. Mereka merasa lemah, tidak sanggup masuk sekolah. Aku menarik nafas lega. Aku senang Audrey sedang berkonsentrasi menarik kunci. Ia jadi tidak melihat wajahku yang ketakutan. Audrey berjalan cepat di lorong. Begitu ia tidak kelihatan, aku merosot di dinding. Paling tidak mereka tidak mati, keluhku. Ia bikin aku setengah mati ketakutan. Cory menggeleng. Audrey bikin aku takut juga, akunya. Lihat, Judy dan Anna cuma kena flu. Aku yakin dokter, mereka tidak kena flu, aku ngotot. Mereka jadi lemah karena permintaanku. Telepon mereka nanti, usulnya. Kau akan lihat sendiri. Mungkin saja mereka sudah merasa baikan. Aku tidak bisa menunggu sampai nanti, kataku dengan suara gemetar. Aku harus melakukan sesuatu, Cory. Aku harus melakukan sesuatu untuk mencegah mereka jadi makin lemah dan akhirnya mati. Tenanglah, Sam. Aku berjalan mondar-mandir di depannya. Beberapa anak bergegas lewat, menuju ke lemari penyimpanan mereka. Ada yang memanggilku, tapi tidak kujawab. Kita harus masuk kelas, kata Cory. Kurasa kau mengada-ngada tanpa sebab, Sam. Kalau kau mau, tunggu sampai besok. Dia bilang, aku punya 3 permintaan. Seruku, tidak kudengar perkataan Cory sepatah pun. Baru 1 yang kugunakan. Sam, Cory menggeleng tidak setuju. Aku harus menemukan dia, kataku. Aku harus menemukan wanita aneh itu. Kau tidak lihat? Aku bisa minta permintaan pertama dibatalkan. Dia bilang, aku punya 3 permintaan. Jadi permintaan keduaku bisa untuk menghapus permintaan pertama. Ide ini membuatku merasa jauh lebih baik. Tapi Cory lalu membuatku merasa suram dengan 1 pertanyaan. Bagaimana caramu menemukan dia, Sam? Sepanjang siang aku memikirkan pertanyaan Cory. Nyaris tidak kudengarkan perhatian orang padaku. Menjelang pulang, kami ada ujian perbendaharaan kata. Kupandangi kata-kata itu, seolah-olah mereka berasal dari Mars. Sesaat kemudian, kudengar Lisa guruku memanggil namaku. Ia berdiri tepat di depanku. Tapi kurasa, aku baru mendengar panggilannya setelah yang ke-5 atau ke-6. Kau baik-baik saja, Samantha? Tanyanya. Ia membungkuk ke arahku. Aku tahu ia heran kenapa aku belum mulai mengerjakan ujian. Saya merasa agak kurang enak badan, jawabku pelan. Sebentar lagi juga sembuh. Saya akan sembuh begitu saya menemukan wanita aneh itu dan menyuruhnya menghilangkan mantranya. Tapi di mana aku bisa menemukannya? Pikirku. Di mana? Sepulang sekolah, aku pergi ke ruang olahraga untuk latihan basket. Semua anggota timku absen, jadi tidak ada latihan. Absen gara-gara aku. Aku melangkah pelan ke lemari penyimpananku dan mengambil jaket. Ketika membanting dan mengunci pintu, aku dapat ide. Hutan itu, hutan Jeffers. Disitulah aku dulu bertemu Clarissa. Pasti aku bisa menemukan dia lagi di sana. Mungkin itu tempat pertemuan rahasianya, pikirku. Mungkin ia menungguku di sana. Tentu saja, kataku dalam hati, menyemangati diri sendiri. Kenapa lama sekali aku baru teringat pada hal ini? Rasanya tepat sekali. Sambil bersenandung sendiri, aku berlari ke pohon. Lorong hampir kosong. Aku berhenti ketika kulihat ada sosok yang kukenal berdiri di pintu. Ibu? Hai Sam. Ia melambai padaku. Meskipun aku berdiri tepat di depannya. Ibu mengenakan topi wol warna merah putih yang menutupi rambut pirang pendeknya dan jaket ski merah robek-robek yang selalu dipakainya.
Sudah bertahun-tahun ia tidak main ski, tapi ia suka mengenakan pakaian ski. "Ibu, buat apa ibu kesini?" teriakku, tidak bermaksud seketus kedengarannya. Aku tidak sabar ingin mengambil sepeda dan pergi ke hutan Jeffers. "Aku tidak perlu ibu di sini. Kau tidak lupa jadwal pertemuanmu dengan Dr. Stone?" tanyanya, sambil melambai-lambaikan kunci mobil yang dipegangnya. "Dokter gigi itu? Hari ini?" teriakku. "Aku tidak bisa." "Harus bisa," jawabnya tegas, sambil menarik lengan jaketku. "Kau tahu betapa sulitnya memperoleh kesempatan berobat dengan Dr. Stone. Tapi aku tidak mau pakai kawat gigi," teriakku. Sadar aku kedengaran agak berlebihan, agak konyol. "Mungkin kau tidak perlu pakai kawat gigi," kata ibu, sambil menarikku ke pintu. "Mungkin kau cuma harus pakai penahan gigi. Terserah apa kata Dr. Stone." "Tapi ibu, Aku bingung mencari alasan. "Aku tidak bisa ikut, Bu. Sepedaku ada di sini," teriakku putus asa. "Ambillah, kita taruh di bagasi mobil," jawabnya tanpa berkedip. Tidak ada pilihan lain. Aku harus ikut ibu. Sambil menarik nafas kuat-kuat, kudorong pintu dan bergegas melewatinya menuju tempat parkir sepeda. Ternyata, aku harus pakai kawat gigi selama paling tidak 6 bulan. Aku harus bertemu Dr. Stone lagi minggu depan untuk memasangkannya. Kurasa aku mestinya kesal karena harus pakai kawat gigi. Tapi susah rasanya memikirkan kawat gigi. Kalau di pikiranku ada Judith, Anna, dan anak-anak lain. Aku terus saja terbayang-bayang mereka semakin sakit, semakin kurus, dan semakin lemah. Aku terus membayangkan hal-hal yang mengerikan ini. Aku sedang berada di ruang olahraga, mondar-mandir membawa bola. Semakin lama semakin cepat. Judith, Anna, dan anak-anak lain terbaring telentang di bangku, berusaha melihat, tapi tak sanggup mengangkat kepala. Setelah makan malam, aku merasa begitu bersalah, sehingga aku telepon Judith untuk menanyakan kabarnya. Kurasa seumur hidup, baru sekali itulah aku pernah menelponnya. Mrs. Bellwood yang mengangkat telepon. Ia kedengaran lelah dan tegang. "Siapa ini?" tanyanya. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin menutup telepon, tapi ku jawab, "Ini Samantha Bird. Saya teman sekolah Judith." "Teman apaan?" "Kurasa Judith tidak bisa bangun," jawabnya. "Ia lemah sekali." "Apa yang dokter katakan?" tanyaku. Aku tanya Judith apa dia mau bicara. Potong Mrs. Bellwood. Aku bisa mendengar adik laki-laki Judith meneriakkan sesuatu di kejauhan, dan aku bisa mendengar musik dari film kartun di TV mereka. "Jangan lama-lama," perintah ibu Judith. "Halo?" kata Judith dengan suara pelan. "Oh, hai Judith, ini aku, Sam," kataku, berusaha tidak kedengaran gugup. "Sam?" terdengar suara pelan, nyaris berbisik. "Sam Bird," aku tergagap. Aku cuma ingin menanyakan bagaimana keadaanmu." "Sam, kau memantrai kami ya?" tanya Judith. Aku terkesiap. Kok dia tahu? "Judith, apa maksudmu?" semburku. "Semua pemain sakit, kecuali kau," jawab Judith. "Anna sakit, Arlen juga, dan Krista juga." "Ya, tapi bukan berarti," kataku. "Jadi kurasa kau memantrai kami," potong Judith. Apa dia bercanda? Aku tidak tahu. "Aku cuma berharap kau merasa baikan," gumamku kaku. Aku bisa mendengar Mrs. Bellwood menyuruh Judith berhenti menelpon. Jadi ku akhiri saja teleponku dan kututup. Aku merasa bersyukur percakapan kami cuma sebentar. Tapi aku tidak tahu Judith bercanda atau tidak soal aku memantrai mereka. Suaranya benar-benar pelan. Ia kedengaran begitu lelah dan tak bersemangat. Aku merasa marah karena ia telah menuduhku. Bercanda ataupun tidak, memang begitulah sifat Judith. Selalu menemukan jalan untuk membuatku marah. Bahkan di saat aku baik-baik menelponnya. Tapi aku juga merasa bersalah. Entah Judith menebaknya atau tidak, aku memang telah memantrai dia dan yang lainnya. Dan sekarang, aku harus menemukan cara untuk menghilangkan mantra itu. Keesokan paginya, 2 tempat duduk di kelasku kosong lagi. Judith dan Anna absen. Saat makan siang, kutanya Cory, apa ia mau ikut denganku pergi mencari wanita aneh itu sepulang sekolah nanti. "Tidak mau," teriaknya sambil menggeleng. "Ia bisa mengubah aku jadi kodok, atau entah apa lagi." "Cory, kau tidak bisa serius ya?" jeritku. Beberapa anak menoleh. "Yang benar saja," gumam Cory. Wajahnya merah padam di bawah topi Orlando Magic-nya.
Oke, maafkan aku, kataku. Aku benar-benar tegang. Kau tahu, ia tetap tidak mau menemaniku. Ia mengarang alasan yang payah dan mengatakan harus membantu ibunya membersihkan ruang bawah tanah. Mana ada orang membersihkan ruang bawah tanah pada pertengahan musim dingin begini. Cory pura-pura tidak percaya pada ceritaku tentang wanita itu dan ketiga permintaanku. Tapi aku merasa mungkin ia agak takut. Aku juga takut tidak berhasil menemukannya. Pulang sekolah, aku melompat naik ke sepeda dan mengayuh ke arah hutan Jeffers. Hari itu kelabu dan berangin. Awan-awan besar dan gelap bergulung cepat di langit. Mungkin hujan akan turun, atau salju. Mirip sekali dengan hari aku bertemu Clarissa, pikirku. Entah kenapa hal itu membuatku bersemangat. Beberapa teman sekelasku melambai dan memanggilku. Tapi aku terus saja bersandar di stang, semakin kuat mengayuh. Beberapa menit kemudian, Montrose Avenue berbelok meninggalkan rumah-rumah yang berbaris di kedua sisi jalan, dan tampaklah pohon-pohon gundul di hutan. Pepohonan yang tinggi membentuk dinding gelap, lebih gelap dari langit hitam di atas. Ia harus ada di sana, kataku berulang-ulang, seirama dengan kayuhan kakiku. Harus ada di sana. Jantungku nyaris terlompat keluar ketika aku melihat wanita itu membungkuk di pinggir jalan, menungguku. "Hai," panggilku. "Hai, ini aku." Kenapa ia tidak menjawab? Ketika sepedaku kayu mendekat, dengan jantung berdebar-debar senang, kulihat ia memunggungi aku. Pakaiannya sudah ganti. Ia mengenakan topi baret wol ungu dan mantel hitam panjang sampai hampir mata kaki. Kuinjak rem sampai berdecit-decit dan sepedaku berhenti beberapa senti di belakangnya. Roda sepedaku meluncur di jalanan berbatu. "Aku ingin mengajukan permintaan lagi," seruku dengan nafas terengah-engah. Ia berbalik dan aku terkesiap. Kutatap wajah yang penuh bintik-bintik. Wajah yang kelihatan muda dengan rambut pirang pendek dan keriting. "Maaf, apa kau bilang tadi?" tanyanya. Disipitkannya matanya menatapku. Wajahnya bingung. Saya minta maaf." Aku tergagap. Kurasa wajahku seperti terbakar. Saya kira Anda orang lain. Wanita ini bukan wanita aneh yang dulu. Aku ingin mati saja saking malunya. Di belakangnya, kulihat ada dua orang anak berambut pirang sedang melempar-lemparkan frisbee di pinggir hutan. "Tommy, jangan lempar kuat-kuat begitu. Saudaramu tidak bisa menangkapnya," perintah wanita itu. Lalu ia kembali menatapku. "Apa yang kau bilang soal permintaan tadi?" "Kau tersesat?" tanyanya. Dengan penuh perhatian diamatinya wajahku. Aku tahu aku masih merah padam, tapi bagaimana lagi? "Tidak, saya tadi mengira Anda," kataku. "Tommy, kejar sendiri!" teriaknya pada anak laki-lakinya. Kedua anak itu mulai bertengkar. Ia segera meleraikannya. "Maaf, saya merepotkan Anda," seruku. "Bye." Kuputar sepedaku dan cepat-cepat kugenjot pulang. Aku malu karena tadi mengucapkan hal konyol seperti itu pada orang yang sama sekali tidak kukenal. Tapi sebetulnya aku kecewa. Aku betul-betul mengira wanita aneh itu ada di sana. Ada di mana lagi dia? Pikirku. Aku ingat dulu aku menunjukkan dia jalan ke Madison Road kepadanya. Siapa tahu aku beruntung dan bertemu dia di sana. Pikirku. Jauh sekali ke sana. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kuputar sepedaku dan menuju Madison. Angin bertiup semakin kencang. Wajahku mulai terasa dingin dan kaku. Aku naik sepeda melawan arah angin, dan udara dingin yang menusuk membuat mataku berair. Meskipun mataku kabur, aku bisa melihat wanita itu tidak ada di Madison, menunggu kedatanganku. Dua anjing kampung coklat kudisan berlari menyeberang jalan bersama-sama. Kepala mereka menunduk menentang angin. Cuma merekalah makhluk hidup yang kulihat. Aku mondar-mandir naik sepeda beberapa kali. Mataku mengamati rumah-rumah tua bobrok di sekitar situ. Cuma buang-buang waktu saja. Badanku terasa kaku semua. Kuping dan hidungku terasa gatal karena mati rasa. Air mata dingin mengalir di pipi dari mataku yang berair. "Sudahlah, Sam," perintahku pada diri sendiri, keras-keras. Langit semakin gelap. Awan badai melayang rendah di atas pepohonan yang bergetar. Dengan perasaan sedih dan kalah, aku berbalik dan pulang. Kukayuh sepeda sekuat tenaga di sepanjang jalan, berusaha agar sepedaku jangan sampai terjatuh ditiup angin kencang. Aku berhenti ketika rumah Judith sudah kelihatan.
Rumahnya panjang dan rendah dari bahan kayu merah, bergaya peternakan, terletak jauh dari jalan, dengan halaman depan yang luas dan landai. Mungkin sebaiknya aku berhenti sebentar dan melihat keadaan Judith, pikirku. Aku juga jadi bisa menghangatkan badan sebentar, kataku dalam hati. Kuangkat tangan dan kupegang hidungku. Benar-benar mati rasa. Sambil gemetaran, kukayuh sepeda di jalan masuk dan kurebahkan di tanah. Lalu, sambil menggosok-gosok hidung supaya tidak mati rasa, aku lari ke teras dan membunyikan bel. Mrs. Bellwood tampak sangat terkejut melihat ada tamu. Kusebutkan namaku, dan kubilang kebetulan aku lewat rumahnya. "Bagaimana kabar Judith?" tanyaku. Badanku gemetaran. "Ya, begitulah," jawabnya, sambil menarik nafas cemas. Matanya hijau seperti mata Judith, tapi rambutnya hampir beruban semua. Diajaknya aku masuk ke ruang tengah yang terasa hangat, cium bau ayam panggang. Tiba-tiba aku merasa lapar. "Judith, ada tamu!" teriak Mrs. Bellwood ke atas tangga. Ku dengar jawaban lemah, tapi aku tidak tahu apa yang dikatakannya. "Naik saja," kata Ibu Judith. Dipegangnya bahuku. "Kau kelihatan kedinginan," tambahnya sambil menggeleng. "Hati-hati sayang, kau tidak mau sampai sakit juga kan?" Aku naik tangga dan melihat kamar Judith ada di ujung lorong. Aku berdiri ragu-ragu di pintu dan mengintip ke dalam. Kamarnya remang-remang. Aku bisa melihat Judith berbaring di tempat tidur, di atas kain pelapis tempat tidur. Kepalanya disangga beberapa bantal, buku, majalah, dan 2 buku catatan pelajaran bertebaran. Tapi Judith tidak sedang membaca. Ia cuma menatap lurus ke depan. "Bangau!" teriaknya ketika melihat aku berdiri di pintu. Aku masuk ke kamar, tersenyum terpaksa. "Bagaimana keadaanmu?" tanyaku pelan. "Buat apa kau kesini?" tanyanya dingin. Suaranya serak. Aku sedang naik sepeda." Dan aku tergagap, tetap berdiri di samping pintu. Aku terkejut mendengar ia marah begitu. "Naik sepeda? Dingin-dingin begini?" Ia bersusah payah bangun dan duduk. Sambil bersandar di kepala tempat tidur, dipandangnya aku penuh kecurigaan. "Aku cuma ingin tahu bagaimana kabarmu," gumamku. "Terbang sajalah kau, Bert," geramnya kesal. "Hah? Kau tukang sihir, ya kan?" tuduhnya. Astaga, beraninya ia bicara begitu. Aku terpesona, terkejut. Ia tidak bercanda. Aku bisa jelas melihat ia serius. "Kau memang memantrai kami. Aku tahu." "Judith, tolong!" teriakku. "Bicara apa sih kau ini?" "Tahun lalu, kita belajar tentang tukang sihir pada pelajaran ilmu sosial," katanya dengan suara parau. "Kita mempelajari mantra dan hal lain. Gila," kataku. "Kau iri padaku, Sam. Pada aku, Anna dan yang lainnya," tuduh Judith. "Jadi?" teriakku, marah. "Jadi, tiba-tiba semua anak anggota tim merasa lemah dan sakit. Kecuali kau, Sam. Kau merasa sehat-sehat saja, kan?" "Kau tukang sihir, Sam," jeritnya. Suaranya yang lemah terdengar melengking. Ia terbatuk-batuk. "Judith, bicaramu seperti orang gila saja," kataku ngotot. "Aku bukan tukang sihir. Bagaimana aku bisa jadi tukang sihir? Aku turut sedih kau sakit. Betul. Tapi kau tukang sihir. Kau tukang sihir," kata Judith. Suaranya berbisik melengking. "Aku sudah bicara dengan anak-anak. Mereka semua setuju. Kau tukang sihir. Tukang sihir." Saking marahnya, aku merasa seperti bisa meledak. Kukepalkan tanganku kuat-kuat. Kepalaku terasa berdenyut-denyut. Judith sudah bicara dengan anak-anak lain, menyebarkan cerita bahwa aku tukang sihir. Tega sekali ia melakukan perbuatan gila seperti itu. "Tukang sihir! Kau tukang sihir!" Ia terus berceloteh. Karena kesal sekali, aku jadi lepas kontrol. "Judith," jeritku. Aku tidak akan melakukannya padamu kalau saja kau tidak jahat padaku." Aku langsung tersadar. Aku telah melakukan kesalahan fatal. Aku baru saja mengaku padanya, bertanggung jawab menyebabkan ia sakit. Aku kelepasan mengatakan aku memang tukang sihir. Tapi karena marah sekali, aku jadi tidak peduli. "Betul kan?" jerit Judith dengan suaranya yang parau. Matanya yang hijau bersinar gembira. Ditudingnya aku dengan sikap menuduh. "Ada apa sih? Kenapa teriak-teriak?" Ibu Judith masuk ke kamar. Ditatapnya Judith dan aku berganti-ganti. "Dia tukang sihir! Tukang sihir!" jerit Judith.
Judith, tolong tenanglah. Kau tidak boleh capek dulu, kata Mrs. Bellwood. Maafkan saya pulang saja sekarang, kataku ketus. Aku segera keluar kamar, lari menuruni tangga, dan pergi dari rumah itu secepat mungkin. Tukang sihir, teriakan Judith yang parau terus mengikutiku. Aku marah, sakit hati dan terhina sekali, sehingga rasanya sebentar lagi bisa meledak. Semoga Judith menghilang, jeritku. Semoga. Baik, itu akan jadi permintaan keduamu, kata suara di belakangku. Aku berputar dan melihat wanita aneh yang dulu sedang berdiri di samping rumah. Rambutnya yang panjang dan hitam berkibar-kibar ditiup angin. Diangkatnya bola kaca merah yang menyala tinggi-tinggi. Matanya bersinar merah seperti bola kaca itu. Akan kubatalkan permintaan pertamamu, katanya dengan suara gemetar, seperti wanita tua. Akan kukabulkan permintaan keduamu. Tidak, tunggu, teriakku. Wanita itu tersenyum dan ditutupinya kepalanya dengan syal. Tunggu, saya tidak serius, teriakku sambil berlari mendatanginya. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Tunggu. Au! Kakiku tersandung batu di jalanan. Aku terjatuh. Lututku terasa sakit sekali. Rasa sakitnya terasa di sekujur tubuh. Ketika kulihat lagi, ia sudah tidak ada. Setelah makan malam, Ron mau diajak main basket di belakang. Tapi udara terlalu dingin dan berangin. Butir-butir salju mulai berjatuhan. Kami akhirnya main pingpong di ruang bawah tanah. Susah rasanya main pingpong di ruang bawah tanah rumah kami. Ya, alasan pertama, langit-langitnya terlalu rendah. Bola selalu terpental ke sana dan memantul kemana-mana. Selain itu, Punkin punya kebiasaan buruk mengejar-ngejar bola dan menggigitinya sampai bolong. Aku cuma pandai main pingpong. Aku punya servis yang sangat menipu. Dan aku pintar memukul bola ke arah kerongkongan lawan. Biasanya, aku bisa mengalahkan Ron 2 set dari 3 set pertandingan. Tapi malam ini ia tahu aku tidak main serius. Ada apa? Tanyanya ketika kami memukul bola pelan-pelan. Matanya yang kelam menatapku dari balik kacamata berbingkai hitamnya. Kuputuskan aku harus menceritakan padanya soal Clarissa, bola kristal merahnya, dan 3 permintaanku. Aku ingin sekali bercerita pada seseorang. Beberapa hari yang lalu aku membantu seorang wanita aneh, kataku, dan ia berjanji akan mengabulkan 3 permintaanku. Kuucapkan permintaanku, dan sekarang semua pemain tim bola basketku sebentar lagi mati. Ron menjatuhkan pemukulnya ke atas meja. Mulutnya ternganga. Waduh, kebetulan sekali, teriaknya. Hah? Aku melongo menatapnya. Kemarin aku ketemu peri pelindungku, seru Ron. Ia berjanji akan membuatku jadi orang paling kaya di dunia. Dan ia akan memberi aku mobil Mercedes dari emas, dengan kolam renang di belakangnya. Ia tertawa terbahak-bahak. Dikiranya ia lucu sekali. Aku menggeram karena marah dan frustasi. Lalu kulemparkan pemukulku ke arah Ron dan lari ke kamarku di atas. Kubanting pintu kamar dan berjalan mondar-mandir di dalam. Tanganku terlipat di dada. Aku terus menenangkan diri sendiri. Tidak bagus kalau sampai kacau begini. Tapi tentu saja, percuma menyuruh diri sendiri tenang. Kau malah jadi semakin tegang. Kuputuskan aku harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran, supaya tidak teringat judi terus dan Clarissa. Dan permintaan baru yang tidak sengaja kuucapkan. Permintaan keduaku. Tidak adil, teriakku kuat-kuat, sambil terus berjalan mondar-mandir. Aku sama sekali tidak sadar waktu mengucapkan permintaan keduaku itu. Wanita itu menipuku. Ia tiba-tiba muncul dan menipuku. Aku berhenti di depan cermin dan bermain-main dengan rambutku. Rambutku pirang dan sangat indah, begitu indahnya, sehingga rasanya tidak perlu diatur dengan gaya macam-macam. Biasanya kuikat jadi buntut kuda di sebelah kanan kepalaku. Kulihat ada model yang agak mirip dengan aku di majalah Seventeen menata rambutnya seperti itu. Supaya ada kerjaan, ku coba-coba gaya rambut yang lain, sambil mengamati diriku di cermin. Ku coba menyisir rambut ke belakang, lalu ku coba membelah rambut di tengah, dan ku gerai menutupi telinga. Kelihatan payah sekali. Percuma, aku tetap saja teringat judi terus. Akhirnya, ku ikat jadi buntut kuda lagi. Lalu ku sisir sebentar. Ku lempar sisirnya sambil menarik nafas, dan mondar-mandir lagi. Aku terus bertanya-tanya, apakah harapanku sudah jadi kenyataan?
Apa aku telah menyebabkan Judith menghilang? Meskipun benci pada Judith, aku jelas tidak mau bertanggung jawab karena telah membuatnya menghilang untuk selamanya. Sambil mengerang keras, aku melompat ke tempat tidur. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku dalam hati. Aku harus tahu apa harapanku telah jadi kenyataan. Kuputuskan akan menelpon rumah Judith. Aku tidak mau bicara dengan dia. Akan kutelepon saja rumahnya dan kulihat apa dia masih ada. Aku tidak mau mengatakan dari siapa teleponnya. Ku cari nomor telepon Judith di buku alamat sekolah. Aku tidak hafal. Aku cuma pernah menelponnya sekali. Tanganku gemetar ketika meraih telepon di atas meja. Ku tekan nomor teleponnya. Aku perlu mengulangi sampai 3 kali. Salah tekan terus. Aku benar-benar ketakutan. Rasanya perutku melilit dan jantungku lompat ke tenggorokan. Teleponnya berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah ia sudah menghilang? Jangan lupa like, subscribe.